Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian sehat luar biasa dan selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih buat kalian yang sudah masih setia ya, yang masih setia menonton konten-konten saya soal Timnas Indonesia. Dan bagi kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang sepak bola, terutama Timnas Indonesia. Nah, di video kali ini saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa di bulan November nanti Timnas Indonesia itu akan menghadapi dua laga penting, yaitu melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Sekali lagi, ini adalah dua laga penting. Harapan kita semua pasti sama gitu ya, yaitu berharap Timnas Indonesia bisa mencuri poin saat nanti bertanding melawan Jepang dan kemudian bisa meraih 3 poin. Yang pertama mencuri 1 poin, yang kedua melawan Arab Saudi mencuri 3 poin. Walaupun kita bertindak sebagai tuan rumah, tetapi rasa-rasanya kok bakalan sangat sulit untuk kemudian mencuri 3 poin dari tangan Jepang walaupun kita bertindak sebagai tuan rumah. Saya bukan pesimis, tapi mencoba untuk realistis. Karena kita tahu semua ya teman-teman ya, Jepang itu tim seperti apa. Walaupun di pertandingan terakhir mereka harus ditahan imbang oleh Australia di kandang mereka sendiri, sepertinya Jepang itu akan sangat mewaspadai Indonesia dan tidak mau kecolongan seperti saat melawan Australia. Kalau menahan imbang Australia bisa, terutama untuk timnas Indonesia, semestinya yang menahan Jepang harusnya juga bisa di pertandingan nanti di bulan November. Begitu kira-kira gitu ya logikanya. Itulah kenapa saya bilang paling tidak harapan maksimal kita itu adalah timnas Indonesia mampu mencuri 1 poin. 1 poin saja dari Jepang. Karena kalau berharap 3 poin sepertinya itu akan menjadi misi atau harapan yang terlalu tinggi. Tapi ya apapun bisa terjadi ya dalam dunia sepak bola. Karena siapa tahu dari saking meremehkan timnas Indonesia, Jepang itu nanti sampai lupa harus memperkokoh barisan pertahanan mereka. Sehingga para pemain timnas Indonesia memiliki celah untuk kemudian mencetak gol, apalagi gol kemenangan. Itu bisa saja terjadi. Tapi mengingat di pertandingan terakhir Jepang bermain imbang ketika melawan Australia di kandang mereka sendiri, sepertinya itu telah menjadi semacam alarm begitu ya bagi Jepang untuk kemudian memperbaiki diri dan meningkatkan kewaspadaan mereka, bahkan meskipun mereka menghadapi tim berperingkat jauh di luar 100 besar seperti Indonesia, mereka akan meningkatkan kewaspadaan. Pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu masih terus melakukan evaluasi terkait performa tim asuhannya di pertandingan terakhir. Sebabnya adalah ya timnas Jepang itu hanya mengumpulkan 4 poin dari target 6 poin dari 2 laga terakhir mereka gitu. Harusnya mereka dapatkan 6 poin. Pertandingan versus Arab Saudi di kandang lawan memang sudah sesuai dengan target mereka, yaitu pulang dengan 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas tuan rumah Arab Saudi. Akan tetapi di kandang sendiri saat meladeni perlawanan Australia pada laga matchday keempat, Samurai Biru, julukan untuk Jepang, justru hanya mampu mendapat 1 poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Socceroos, julukan untuk Australia. Ini menjadi sinyal bahaya sebenarnya bagi timnas Indonesia karena setelah memperoleh kemenangan secara terus-menerus sejak putaran ketiga dimulai, Jepang harus kemudian disadarkan oleh kekuatan Australia yang membuat mereka harus ditahan imbang. Bahwa Jepang ini harus melakukan evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Dan kebetulannya di pertandingan berikutnya, tim yang akan dihadapi oleh Jepang itu adalah Indonesia. Wah, bahaya ini. Artinya setelah melakukan evaluasi, Jepang dijadwalkan akan bertanding melawan Indonesia. Yang di pertandingan terakhir, Indonesia malah menelan kekalahan dari Cina. Bagi Indonesia dan kemudian pelatih Shin Tae-yong, tentu saja menurut saya, kekalahan atas Cina sepertinya juga bakalan menjadi bahan evaluasi besar-besaran.
Dan itu juga akan meningkatkan kewaspadaan Shin Tae-yong untuk tidak terlalu terlena dengan kekuatan timnas Indonesia yang sudah dimiliki saat ini. Begitu. Jadi tidak boleh terlena karena kita udah pernah kalah. Saya kira di pertandingan melawan China, Shin Tae-yong tidak terlalu mewaspadai tim lawan. Sehingga harus kecolongan 2 gol di babak pertama. Sehingga kemudian ketika dikejar pada babak kedua sudah tidak bisa. Maka di kubu Indonesia, kekalahan atas China itu bisa membangkitkan kesadaran para pemain dan pelatih bahwa mereka harus lebih fokus lagi dalam bermain. Sehingga ini juga menjadi sinyal bahaya bagi Jepang. Meskipun di atas kertas, Jepang tetap saja pasti begitu sangat diunggulkan untuk menang, tapi kekalahan sudah membuat timnas Indonesia sadar untuk juga semakin memperbaiki performa di laga berikutnya, juga semakin fokus dan waspada. Motivasi itulah yang menurut saya akan menjadikan timnas Indonesia bakalan sulit dihadapi oleh Jepang. Ditambah lagi, tuan rumah, yaitu timnas kita, timnas Indonesia, akan didukung oleh kurang lebih 80.000 pendukung di tribun di Gelora Bung Karno. Oleh karenanya, terkait laga tandang melawan Indonesia, pelatih Jepang, Moriyasu, ini membuat pengakuan yang mencengangkan bahwa dia memilih bersikap berhati-hati meskipun secara ranking FIFA Indonesia itu ya berada jauh di bawah Jepang. Dia menyadari bahwa Indonesia akan didukung oleh 60 sampai 80.000 orang di stadion. Menurutnya itu akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi Jepang. Ucapan Moriyasu ini mengacu pada pertandingan perempat final Piala Asia U19 di tahun 2018 yang lalu, di mana saat itu ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Jepang U19 yang diperkuat oleh Takefusa Kubo memang mampu mengalahkan Indonesia U19 dengan skor 2-0. Meskipun Jepang menang saat itu dengan skor 2-0, tapi Jepang baru bisa menjebol gawang timnas Indonesia itu pada menit ke-40 dan mencetak gol kedua pada menit ke-70. Kemenangan tersebut memang membawa Jepang tampil di Piala Dunia U20 di tahun 2018. Berkaca pada pertandingan tersebut, Moriyasu menggarisbawahi bahwa timnas Indonesia memiliki dukungan militan yang diberikan oleh supporter timnas kita gitu. Hal yang sama juga bakalan terjadi menurut dia ketika tim Samurai Biru Jepang menyambangi GBK pada tanggal 15 November nanti, bulan depan. Itulah kenapa Moriyasu akan berhati-hati katanya ketika menghadapi Indonesia nanti. Ya, karena dukungan dari supporter itu. Pemain timnas Jepang, Takefusa Kubo, juga menyoroti skuad Garuda yang katanya mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Real Sociedad ini awalnya menyinggung soal kekalahan timnas Indonesia dengan skor 1-2 dari Cina di laga terakhir matchday keempat yang digelar di Qingdao Football Stadium pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun, dia tetap yakin bahwa Garuda itu akan terus maju meski menelan kekalahan pertamanya di putaran ketiga. Dan bagi dia, timnas Jepang akan mewaspadai karena mereka akan bertemu di bulan November nanti. Selain kekuatan dari para pemain timnas Indonesia, Takefusa Kubo juga mewaspadai antusiasme supporter yang begitu besar dalam mendukung timnas Indonesia. Puluhan ribu supporter yang hadir itu katanya akan memberikan energi yang lebih banyak kepada para pemain Indonesia untuk kemudian bekerja lebih keras untuk tetap fokus dan kemudian ya memberikan keberanian untuk tidak kalah di kandang sendiri. Energi yang dialirkan oleh para supporter tadi, oleh puluhan ribu pendukung dari tribun, itu akan ya membuat timnas Indonesia semakin kuat seperti biasanya tim-tim yang bertindak sebagai tuan rumah. Biasanya kan mendapatkan dukungan moral begitu. Menurut Kubo, semangat sepak bola yang ada di tanah air kita itu sangat luar biasa. Dukungan para supporter itu dia nilai
lebih besar lah gitu ya, ketimbang dukungan para supporter yang diberikan oleh Arab Saudi. Itulah sebenarnya faktor lain yang juga diwaspadai oleh Jepang, baik oleh pemainnya maupun oleh pelatihnya, ya, oleh Kubo, oleh Moriyasu. Meskipun Jepang adalah tim langganan Piala Dunia dan begitu mudah untuk, ya, di atas kertas begitu mudah mengalahkan tim-tim papan bawah seperti misalnya Bahrain dan Cina, tapi yang saya suka dari Jepang ini adalah mereka menaruh respect, hormat kepada tim lawan. Termasuk dalam konteks ini adalah timnas Indonesia, di mana mereka mengatakan bahwa dengan dukungan supporter yang militan di tribun, Indonesia akan sangat sulit dihadapi. Ini perkataan Moriyasu. Menurut saya ini adalah perilaku yang perlu dicontoh, bagaimana Jepang itu menghormati, respect pada lawannya. Dalam konteks ini ya Indonesia, karena mereka akan hadapi Indonesia di bulan November. Bahkan meskipun ranking FIFA Indonesia itu jauh di luar 100 besar. Tetapi mereka masih respect gitu. Meskipun Jepang menganggap pertandingan melawan Indonesia akan menjadi pertandingan yang sulit, ya karena Indonesia seperti statementnya akan didukung oleh sekitar 60 sampai 80 ribu penonton di tribun. Tapi menurut saya timnas juga tidak boleh lengah, tidak boleh terlena. Bagi Jepang tidak ada pertandingan yang susah di grup C, kecuali melawan Australia kemarin. Buktinya jelas, dari sekian pertandingan yang dilakoni oleh Jepang, hanya menghadapi Australia lah Jepang baru menelan hasil imbang begitu. Sisanya semua dibabat habis oleh Jepang. Melawan Cina, melawan Bahrain, dibabat habis. Maka oleh sebab itu, timnas Indonesia tidak boleh menurunkan kewaspadaan, tetap fokus, terus menjaga konsentrasi sepanjang laga nanti. Meskipun harus kalah, Indonesia setidaknya ya tidak boleh kalah telak. Tetapi kalau ada pilihan yang lebih baik, saya kira, ya saya berharap timnas kita bisa bermain imbang lah begitu. Sehingga peluang untuk lolos ke Piala Dunia, ke putaran final Piala Dunia, itu masih terbuka lebar. Sekali lagi, mari kita doakan. Semoga timnas Indonesia bisa menampilkan performa terbaik saat nanti menjamu Jepang dan kemudian Arab Saudi. Nah, kalau misalnya performanya timnas kita baik saat menjamu Jepang, ya bisa saja nanti mereka mencuri 1 poin dari Jepang. Misalnya Jepang dan Indonesia nanti bermain imbang 1-1 lah misalnya, kira-kira gitu. Nah makanya kalau nanti melawan Jepang, timnas Indonesia mampu bermain imbang, menahan imbang lah, mencuri 1 poin, maka itu akan menjadi motivasi bagi para pemain untuk kemudian semakin bekerja keras ketika melawan Arab Saudi. Dan harus memenangkan pertandingan, harus meraih 3 poin ketika menghadapi Arab Saudi. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.